menanam sesuatu di situ. Maksudnya menanam? Kayak sejenis sihir gitu, kayak mengirim sosok buat ditinggalin di siapapun yang nempatin rumah itu nantinya akan digentayangin katanya. Atau enggak dikirim penyakit katanya. Akan diganggu gitu. Iya, diganggu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Balik lagi di Bro Juan dalam program Cilor, cerita lokasi horor. Pada malam ini gue berada di rumah pesugihan, sama halnya seperti video yang sebelumnya, tetapi ini rumah kedua ya teman-teman. Yang katanya rumah kedua ini lebih angker ya. Dan bisa dilihat di belakang gue ini banyak sekali pohon-pohon pisang, dan di halaman-halaman rumah ini pun banyak sekali pohon pisang teman-teman. Dan mitosnya sih di pohon pisang itu biasanya ada pocong ya. Tapi apa kabar salam dari Binjai ya, pohon pisang pada dipukulin, mungkin pocongnya pada cari rumah baru teman-teman. Wow. Tapi semoga aja kita mendapatkan gangguannya di sini teman-teman. Semoga tiba-tiba ada salah satu dahan pohon pisang yang bergerak sendiri. Dan itu kayaknya gokil banget sih ketika kita lagi cerita ada pohon dahan pisang atau daun pisang itu bergerak-gerak sendiri. Oke. Dan pada malam ini gue sudah kedatangan narasumber, pengalamannya ini mengerikan sih. Pengalaman membeli rumah yang sudah tidak dihuni selama 10 tahun, dan pada saat menghuninya mendapatkan gangguan-gangguan dari penunggu, atau katanya ada kiriman dari orang lain di rumah tersebut, dan itu terjadi sebelum rumah itu dibeli teman-teman. Wow, itu mengerikan sekali. Tanpa basa-basi lagi gue langsung undang narasumbernya ya. Halo tim, narasumbernya kalau udah siap bisa langsung ke lokasi aja ya. Oke host, siap meluncur ke lokasi untuk narasumber kedua, gas. Oke, mantap. Yoi. Oke, halo Teh Iren, apa kabar? Wah. Boleh pakai dulu mic-nya, Kak. Oke, Kak Iren, emang pengalaman Kak Iren tadi sebelumnya udah cerita intronya ya? Ya. Saat cerita aja itu saya merinding Kak Iren. Soalnya itu pengalaman, wah itu mengerikan sekali ya. Kita nggak tahu kan kalau kita misalnya beli rumah baru gitu kan, tiba-tiba kita menempatinya, kita nggak tahu itu sebelumnya rumah yang pemilik sebelumnya dipakai apa gitu kan. Dan itu terjadi gangguan-gangguan di rumah tersebut. Wow, itu dan mengerikan sekali. Saya juga sedikit agak dejavu ya ketika datang ke tempat seperti ini gitu. Dejavunya seperti apa Kak Ira? Ya kayak mengingatkan aja dulu kejadian 10 tahun yang lalu gitu. Oke, kejadian yang di rumah tersebut. Iya, betul. Wow. Karena cukup menggemparkan warga di situ. Rumah jadi, saya itu. Oh, satu RT gitu ya? Satu desa gitu. Satu desa sampai itu gempar. Tahu semua ya. Gara-gara kejadian itu. Wow, teman-teman, itu pasti epic banget kan ceritanya. Tapi Kak Iren, sebelum mulai ke ceritanya, saya memberikan sedikit himbauan ya. Karena Kak Iren bisa melihat sendiri tadi di perjalanan, kita benar-benar ada di tempat yang terbengkalai juga. Dan ini lebih parah Kak Iren. Ini terbengkalainya sudah lebih dari 15 tahun. Wow.
Ngeri banget ya. Dan saya tadinya wah bener gitu ini Bro Juan ngajaknya di sini. Mengerikan sekali ya, di perjalanan pun kayak pepohonan-pohonan gitu kiri kanan ya. Betul. Dikira mau ke hutan, taunya ada rumah terbengkalai di tengah-tengah hutan kayak gini. Wow, itu mengerikan banget teman-teman. Dan memang ini konon katanya menurut warga sekitar juga ini dulunya pesugihan ya. Pesugihan ya, nggak tahu pesugihan apa, yang jelas warga kalau sudah lewat jam-jam maghrib lah ya, mereka tuh gak boleh lewat sini. Jadi mending mereka tuh lewat jalan yang agak jauh. Karena mereka sering menemukan penampakan-penampakan di sini. Tadi juga di depan agak serem sih. Iya, agak serem ya. Mereka sering menemukan penampakan, itu memang serem banget ya. Oke Kak Iren, jadi saya harap kalau ada interaksi kayak suara-suara atau penampakan-penampakan, Kak Iren tetap bercerita ya. Jangan panik apalagi sampai pergi, karena itu akan sangat berbahaya. Insya Allah. Insya Allah ya. Oke, sebelum ke ceritanya mari kita berdoa dulu ya, agar kita selalu dalam lindungan Allah, dan penonton juga berdoa ya agar dengerin Bro Juan gak ada gangguan ya. Yuk berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai ya. Alhamdulillah. Yuk Kak Iren bisa langsung aja. Aku ceritanya dari awal aja ya. Boleh. Dari awal kenapa membeli rumah itu. Iya. Gitu. Jadi dulu tuh aku sempat tinggal sama nenek pas waktu kecil. Terus mama aku tuh kerja ke luar negeri, ke Singapura. Nah, rumah yang dulunya ditinggalin itu tuh didiemin gitu, gak dipakai selama beberapa tahun. Nah, ketika mama aku balik ke Indonesia lagi, dia tuh beli rumah sampingnya. Oh, rumah samping rumah. Iya, soalnya rumah yang ini udah nggak layak huni ya. Oke. Nah, terus rumah yang sampingnya ini itu adalah rumah bekas nenek-nenek. Bekas nenek-nenek? Iya, bekas nenek-neneknya udah meninggal. Nah, kemudian ada ahli warisnya, 2 orang, adik kakak. Sampai tanah ini tuh menjadi sengketa buat mereka teh. Iya. Nah, kemudian sampai warga di situ juga pada tahu lah kejadiannya seperti apa gitu. Kejadian sengketa itu? Iya, sampai mau bunuh-bunuhan Wow, sampai adik kakak itu. Ya pokoknya sampai berantem gitu kan? Iya, sampai berantem, sampai salah satu dari 2 orang itu menanam sesuatu di situ. Maksudnya menanam? Kayak sejenis sihir gitu, kayak mengirim sosok buat ditinggalin di siapapun yang nempatin rumah itu nantinya akan digentayangin katanya. Atau enggak dikirim penyakit katanya. Akan diganggu gitu. Iya, diganggu. Dan saya tuh nggak tahu, mama saya tuh nggak tahu kalau rumah itu teh ada rumor seperti itu, karena kan baru pulang dari luar terus ke Indonesia lagi beli aja gitu. Karena bukan lumayan ya, murah gitu tanahnya teh. Oke, mungkin karena sengketa tersebut jadi jual murah ya. Karena kebetulan sampingan juga sama rumah yang dulu ditinggalin. Nah, akhirnya rumah yang dulu dirobohin, dibangunlah rumah yang bekas nenek-nenek itu. Jadi rumah aku yang sekarang. Nah, 10 tahun yang lalu, jadi rumahnya tuh nggak langsung dibikin gitu, jadi pondasi dulu, terus 3 tahun kemudian baru bangunannya. Oke, berarti dibangun benar-benar dari awal banget. Iya, dari awal banget diruntuhin gitu. Tapi kan nggak langsung dibangun gitu. Iya. Terbengkalai juga 10 tahun itu. Bertahap ya. Iya, bertahap jadi bangunannya tuh. Karena ada satu dan lain hal lah belum bisa diselesaikan gitu bangunannya teh. Oh gitu, jadi sempat terbengkalai seperti bangunan ini ya? Iya, seperti bangunan ini. Belum selesai. Nah, ketika jadi ya? Ketika masih bangunan seperti ini ya, aku tuh kebetulan waktu itu teh SMA. Oke, SMA. Iya, SMA. Dan nyewa rumah yang lumayan agak jauh gitu dari rumah yang mau dibikin itu. Oke. Ya, aku tinggal dulu di situ sementara. Nah, kalau di kampung ya Ayah, kalau mata air kan satu warga tuh pasti nggak bikin sumur sendiri, pasti ngambilin gitu ke mata air. Oh, jadi ada satu pusat mata air iya, gitu di kan? masjid itu. Oh, di masjid. Iya.
warga di situ tuh suka abis maghrib tuh biasanya kalau malam kan ganti-gantian ngambilin air buat ke rumah. Nah dari pas semenjak ada kejadian itu ada namanya teh Bah Komar. Dia teh suka azan di masjid ya. Pas pulang sholat isya, pulanglah dia dari masjid tuh. Tiba-tiba lari. Tiba-tiba lari? Iya, tiba-tiba lari. Aya naon bah, cenah kata yang mau ngeronda teh. Itu sudah di imasi Nyai ada kuntilanak cenah. Wow. Dan itu nggak ke si Bah Komar itu aja. Itu di rumah yang mau dibangun itu kan? Iya, masih kayak gini bangunannya. Iya. Iya, tuh aku merinding banget. Iya, serius. Iya. Merinding nggak? Jadi pada saat Pak Komar ini mengambil air, pulang dari masjid. pulang dari masjid, lewat situ. Lewat situ, dan mulai dari situ nggak ada yang berani. Pokoknya kalau abis maghrib udah aja, nggak ada yang berani ngambilin air. Jadi dari siang ngambilin airnya, nggak pernah ada yang ngambilin air lagi. Sampai pada suatu hari ada tetangga aku, temen pulangnya tuh kemalaman, pulang kerja, terus lewat rumah yang mau dijadiin rumah aku. Dia tuh tiba-tiba kayak iseng mungkinnya selfie, nggak tahu apa. Kan kalau ngeklik kamera pasti kamera depan dulu ya, yang di ini, yang muncul. Terus dia teh gini, ke foto Kefoto, itu malam si hari? kuntilanaknya teh. Malam hari? Malam hari, maghrib kolot. Kalau menjelang kata maghrib orang ya? tua mah iya. Wow, ke foto itu jelas. Nyampe kesebar di, aku merinding banget. Kesebar di WA, kan suka ada WA ini gini WA apa ya? WA grup. Sedesa, WA grup iya. Nyampe kesebar di situ. Di WA grup itu. Wow, itu ngeri banget sih, padahal itu belum selesai dibangun ya. Mungkin kalau aku share fotonya pasti pada ngeh itu. Ada soalnya fotonya? sampai gempar gitu. Nyampe ada yang podcast gini juga. Di situ? Di situ. Dulu teh. Wow, mengerikan sekali. Kok ngeri banget. Itu ada fotonya, masih ada? Aku nggak nyimpen sih. Nggak nyimpen? Iya. Karena takut juga kan. Iya. Nah, terus 10 tahun aku tarik ya ke depan, 10 tahun kemudian. Kebetulan aku teh abis lahiran dan rumah itu teh udah jadi. Udah jadi. Tapi si lantainya teh masih kayak gini, lantainya belum pakai keramik pakai gitu. keramik. Masih ya udahlah seadanya aja, yang penting ketempatin gitu. Soalnya udah mau abis kontrak juga kata mama teh. Kontrakannya. Iya. Neng sini aja kalau abis lahiran kan ribet ya ayah. Iya. So, aku teh dari Bandung pulang ke rumah mama. Iya. Tiba-tiba dahan yang pohon atas tuh kelihatan nggak sih sama kamera? Itu yang atas sana. Aku nggak mau lihat. Itu gerak-gerak nggak normal pokoknya. Yang lain kan diam-diam aja nih, tapi yang atas tuh kayak ditarik-tarik gitu teman-teman. Wow, ini semoga sosok kuntilanaknya nggak kesini ya. Nah, tiba-tiba ada cicak ya, suaranya keras lagi. Astaga. Oke, lanjut. Terus abis lahiran aku ke situ, bawa bayi kan, bayi baru lahir. Diamlah di rumah mama, dan kebetulan mama juga lagi sakit. Waktu itu sakit diabetes mama teh. Itu kejadian itu ya? Iya. Terus pas hari pertama, malam pertama aku nginep di rumah mama. Iya. Nenek, kakek, bibi, keponakan semuanya kan pada ngumpul di semua rumah. Keluarga besar gitu. Karena takut kan? Iya. Karena dulu pernah ada kejadian kayak gitu dan sering neror warga sekitar gitu sih penunggu di situ teh. Aku teh minta buat ya udah semua saudara kumpulin kata aku teh, kalau aku mau ke situ, kalau aku mau pulang, oke, katanya pulang. Terus pas aku ke kamar mandi, aku teh ke kamar mandi bersih-bersih kan capek ya abis dari Bandung gitu. Pulang ke rumah, aku bersih-bersih mandi. Pas abis dari kamar mandi, tiba-tiba ada yang blek kesini, Maksudnya? Ada yang loncat ke punggung aku. Loncat? Iya. Wow. Tapi kata kakek aku teh, Neng tong ngali ka tukang cenah. Sama kakek aku diusap pakai air gitu. Waras itu ada kakek? Iya, ada kakek aku. Kakek aku di depan gini. Oh, di depan. Aku dari kamar mandi tutupin pintu, tiba-tiba pas mau jalan, blek kayak ada yang loncat, iya. Pas mau keluar. Iya. Kebetulan kakek mau ke kamar mandi juga. Sampai kerasa gitu dia tuh megang. Iya. Gitu. Aku teh nyampe diam gini, karena kayak apa ya? Kayak pangan gitu, kayak
kayak anak kecil, tapi tangannya teh dingin banget. Aku kan pakai anduk segini ya, terus tangannya teh kesini, tangannya teh dingin banget. Dingin banget. Terus kata kakek aku teh, Neng, ulah ningali ke tukang. Jangan lihat ke belakang gitu. Ya, terus kakek aku teh gituin air ke wajah aku. Iya. Udah di situ hilang. Oh, nggak kerasa gitu. Aku buru-buru masuk kamar, ganti baju segala macam, terus biasa ngobrol sama mama ya. Iya. Nah, habis itu teh itu hari pertama sampai 2 minggu kemudian mama aku teh terornya teh yang bener-bener itu teh puncaknya gitu, Ak. Oh, seperti apa itu, Kak? Jadi merinding. Serius. Aduh, sebelum aku kayak ngelihat bangunan kayak gini kayak takut gitu. Iya, emang saya juga merinding, Kak, apalagi di depan tuh banyak pohon-pohon pisang gitu kan. Sama seperti ini, pohon-pohon pisang kayak gini. Warga yang lewat sini melihat kuntilanak lah, sama halnya kayak Kakak melihat pocong lah. Gak tahu ini belum terpecahkan si mitos kedua rumah ini kenapa bisa tidak dilanjut pembangunannya gitu. Sudah mangkrak 15 tahun lebih dan sangat disayangkan sih karena memang ini lokasinya dekat sekali ke kota ya, Kak. Wah, sebelum lanjutkannya harus ngopi dulu, Kak, biar tidak terlalu tegang ya. Boleh. Bismillah. Alhamdulillah. Oke, Lanjut. masih bisa lanjutkan, Kak? Ya. Oke. Nah, selama kan ini 2 minggu kemudian ya, Ayah, Iya. aku tarik ke depan lagi. Setelah Nah, kejadian selama itu ya. 2 minggu itu teh, setiap jam 2 malam, mama aku teh selalu badannya teh panas banget. Tapi Setiap malam? Iya, setiap jam 2 malam. Oh, jam 2 malam. Selama 2 minggu itu, mama aku teh tiap jam 2 malam teh selalu panas badannya teh. Panas. Tapi dia ngerasanya dingin gitu. Sama aku teh diselimutin, tapi badannya teh panas banget, Kak, yang panas banget gitu. Itu posisi saat sudah tidur. Jam 2 malam, jadi mama tuh kayak setengah tidur gitu. Oke, terbangun gara-gara kondisi badan udah gak enak gitu. Iya, kan? udah nggak enak. Sampai pada akhirnya setiap jam 2 malam itu harus bibi aku ya, harus nyari orang pintar ke lumayan agak jauh rumahnya teh, jalan gitu. Buat dipanggil ke rumah. Itu jam 2 malam? Ya, tiap jam 2 malam. Nyampe orang-orang di situ teh, mama aku teh mau ngajarin pengajian, nenek ya. Gak mau ada yang datang, ah. Gak mau ada yang datang? Gak mau ada yang datang. Satu warga di desa gak ada yang mau datang? Gak ada yang mau datang. Kenapa gitu? Karena mitos-mitos itu mungkin Iya, ya? karena mitos-mitos itu soalnya hampir semua orang pernah digangguin gitu, pernah ngeliatin sosoknya. Saya merinding banget, Kak. Dan pada akhirnya setiap malam diganggu gitu kan, terus? Iya, terus pas 2 minggu diganggu itu, pas puncaknya itu pas malam Jumat ya, Ayah. Mama aku tiba-tiba bangun gini ya, bangun gitu, muntah darah, padahal sakitnya teh diabetes. Wow, itu gak masuk. Melotot, Iya. jam 2 malam, bangun gini, melotot dan muntah darah. Dan kondisi itu panas banget. Iya, panas. Ngeri banget sih. Dan aku langsung panik ya. Di situ juga masih ada keluarga. Selama 2 minggu itu pasti selalu ditemenin sama nenek, bibi, ponakan dan lain-lain. Aku langsung, astagfirullahaladzim, ini apa kata-kata ya. Terus nenek datang. Iya. Nyi, itu panggil dulu si Aki katanya. Dipanggil lagi si orang desa itu teh. Kemudian si ponakan aku, nenek, bibi semua nggak ada yang berani nemenin mama di kamar. Karena kondisinya masih melotot itu. Iya, masih melotot. Dan gini aja, jadi si kasurnya teh kalau berdiri gini teh ngadepnya teh ke jendela luar. Oke, ke jendela luar. Ke jendela. Nah, terus kita semua ngumpul di kamar aku ya karena ada bayi juga, takut gitu. Terus orang bisa itu datang. Nah, jadi gimana ya? Si kamar mandinya teh posisinya teh ini kamar mama, ini kamar mandi aku, ini kamar aku. Oke, seperti letter U gitu ya? Iya, letter U gitu. Nah, si kamar mandi ini sebelum aku tahu ya, katanya teh sama si kata orang bisa itu teh ditanemin apa ya, sejenis dari kain kapan, terus dalamnya teh kayak ada boneka dari jerami gitu. Oh, boneka jerami? Iya, katanya teh cinggali eta cenah di dalam
apa namanya Keramik. di dalam keramik. Kalau kamar mandi kan udah pakai keramik Iya. ya, kalau yang di luar lainnya belum. Gali eta aya naon sampai dibongkar dan benar ada. Iya. Oh beneran ada gitu. Iya. Katanya itu tadi emang dikirim disuruh ngediamin di situ sih. Disuruh hantunya teh. ganggu mama atau keluarga atau memang dari konflik pemilik sebelumnya? Iya, konflik dari pemilik sebelumnya. Wow. Yang sebelumnya mungkin ditujukan untuk adik atau kakaknya, tapi Iya, tapi malah kena ke pemilik baru. pemilik baru. Berarti sosok tersebut memang masih mendiami rumah tersebut. Iya, betul. Wow, oke. Selanjutnya gimana? Nah, terus pas 2 minggu itu, pas puncaknya ya, pas malam Jumat itu, aku sampai besoknya pengen balik ke Bandung udah kata-kata. Pas jam 2 malam orang bisa dipanggil. Iya. Mama aku didiemin sendiri di kamar. Si orang bisa itu ke kakek aku, bah ka dieu cenah. Nyanak sapu nyere 3 cenah. 3 gitu ngambil sapu lidi, sapu lidi ya. Kemudian aku kan cuman denger aja ya ayah Iya. dari balik pintu kamar gitu. Digebuk-gebuk gitu ke pintu Pintu kamar. mandi. Dan kedengerlah suara cekikikan Oke. tapi bukan kuntilanak Oh bukan apa. dan ternyata gak cuman satu itu doang yang diam di situ teh. Jadi banyak sosok yang diam di situ. Iya. Dan pada saat Sampai terdengar anak kecil, terus nenek-nenek yang lidahnya nyampe ke nyentuh ke lantai lidahnya. oh itu teh. ngeri sih. Aku udah Si nggak kuntilanak itu. yang ngebayanginnya ngeri Kak. Nah, kalau kuntilanak sama yang lain-lainnya itu emang pure diam di situ dari awal gitu. Oh, memang. Kalau yang nenek-nenek lidah panjang Kiriman. itu kiriman, katanya dia teh datangnya teh dari sungai Dari sungai. Iya, gak tahu, aku juga nggak ngerti ketika ada interaksi sama si itu, aku nggak tahu ya kenapa gitu sampai bisa ngobrol kayak gitu si makhluk Paranormal halus ya? ini teh, makhluk halusnya. Oh. Karena aku cuma dengar aja nggak lihat sosoknya karena takut pas malam itu teh gitu. Jadi maksudnya dia ngobrol gitu sama Ngobrol paranormal. sama ya? abah aku Oh, sama abah. orang bisa itu Oke. digebuk-gebuk. Gak tau ngegebuk apa itu teh, aku juga nggak lihat. Iya. Digebuk-gebuk kayak ke apa ya, ngegebuk teh kayak ke tembok Ke tembok. iya, dia teh malah cekikikan si nenek itu teh Wow, mengerikan sekali sih. gitu. Tapi kadang-kadang dia teh kadang nangis, kadang sedih gitu, Oh gitu. kayak gitu. Nah terus kadang nangis, kadang sedih. Terus sama abah aku, cina baca surat itu, aku juga nggak tahu surat apa Iya. ya. Abah aku teh bacanya. Terus malah si nenek-nenek yang lidah panjang itu teh bilang gini, idharna sing jelas ya. Iya. Idharna sing jelas, jadi tahu bacaan itu teh. Oh jadi mungkin dia mengira itu kurang jelas gitu. Idhar teh kan harus dibacanya jelas ya. Oke. Ayah. Kalau di Al-Qur'an idharna sing jelas tak kieu cenah bacana. Tiba-tiba ngikutin surat yang dibaca. Wow. Itu ngeri sih. Ngikutin Itu surat ngeri yang dibaca. banget Kak. Iya. Bahkan dia mungkin lebih Lain gitu hafal cenah gitu bacana kan. lain Iya. gitu tak kieu cenah. Ikutin Yang tadinya kita mau mengusir kok malah diikutin Iya. gitu kan. sama ayat-ayat Al-Qur'an kan udah Iya. gak mempan. Iya sih yang saya tahu kan ya itu namanya jin kan Kak ya. Iya. Yang namanya jin itu kan makhluk Tuhan. Dia ya anak buahnya iblis juga, dia menyembah Tuhan tapi dia tidak mau menyembah manusia. Jadi dia ditugaskan oleh iblis untuk mengganggu manusia. Dan mungkin mereka bisa aja mereka tuh lebih hatam dari kita gitu kan bacaan Al-Qur'annya ya. Itu Gitu. ngeri banget sih. Asli. Terus gimana Kak? Nyampe orang bisanya teh abi entos teu ieu cenah entos teu kiat. Iya. Karena yang dihadapin bukan makhluk halus sembarangan. Iya memang biasanya kalau jin-jin kiriman itu jin yang kuat kalah, kasarnya seperti itu, gambarannya kuat gitu. Terus lah ditanya sama orang bisa itu Iya. teh cenah. Nah atuh jeung cicing di dieu cenah. Iya. Teu indah abi cenah teh tah di dieu bari suaranya teh kayak gitu geuning kayak yang ganjen geuning ke si itunya teh. Oh ganjen. Si Nini itunya Iya, teh. iya kayak yang menggoda gitu ya. Kayak menggoda. Gak tahu atuh da aing teh tah cicing di dieu cenah Iya. kayak gitu. Sok Wih. pindah ka ditu ti mana Ngeri-ngeri. asalna cenahnya kata si orang bisa ini teh. Di wahangan cenah kayak gitu bari suaranya teh kayak nenek-nenek gitu. Wahangan belah mana sok diantarkeun cenah. Iya.
Nah kemudian udahlah mereda lah ya. Terus aku lihat mama aku udah tidur kata aku teh. Aku bersihin darah yang tadi ya. Gak berani ke dapur sendiri Iya pasti diantar kan karena tahu sendiri kan. Semua anak kecil pun akhirnya tidur di kamar aku semua. Oh semua keluarga besar tidur di kamar gitu. Terus pas besoknya, Iya. berarti hari Jumat malam Sabtu ya, pas besoknya teh. Tiba-tiba mama aku kejadian lagi gitu. Kejadian lagi. Tapi nggak muntah, Cuma melotot. Cuman melotot, diam aja kayak gini. Terus aku takut kata aku teh, ke kamar aja kan ada bayi ya. Iya. Terus manggil lagi orang bisa. Sok atuh hayang sampai nego 2 minggu itu teh sama si nenek-nenek ini teh. Supaya dia pergi teh gimana gitu caranya. Iya. Nyampe dia teh minta, aneh permintaannya teh, Pasti itu kan. pengen cabe. Iya, cabe merah 3 sama garam dibungkus sama kain kapan. Wow. Aneh sekali ya. Pengennya teh ditumbuk gitu depan kamar mandi di lantai. Ditumbuk setelah dibalut kain kafan. Iya, ditumbuk tapi pengen pakai bata merah katanya ditumbuknya. Wow. Dan pas ditumbuk itu dia teh kayak ketawa. Tapi nggak ada sosoknya aku lihat. Iya, cuma terdengar suaranya aja kan. Iya, tapi Sini, kayak gitu. ngeri banget itu. Tapi suaranya makin kesini makin nggak ada gitu. Oh gitu. Oh mungkin udah hilang, bener udah hilang. Kayak gitu. Kayak gitu ya, tapi saya juga kurang paham sih Kak, kayak cabe terus garam Iya, aku ditumbuk juga, itu kan. balut di kain kafan. Buat penonton mungkin ada yang tahu, ada yang paham, mungkin bisa komen di bawah ya itu fungsinya untuk apa. Iya, karena permintaannya teh aneh-aneh. Mulai dari pengen kopi nggak pakai gula, pengen pakai garam, terus pengen rokok, pengen dilintinginnya teh sama nenek aku, digulung gitunya teh sama nenek aku. Wow. Bako sama apa yang putih kertas gini kertas tapir ya? Iya, digitunya tuh sama nenek aku. Pengen 3 disimpan di kamar mandi. Tapi nggak pergi-pergi ya, itu tuh sih. Oh itu masih belum pergi setelah dia meminta hal-hal tersebut. Sampai pada akhirnya pas beberapa hari kemudian si ininya teh, si orang bisa ini teh bawa kayak bambu kuning gitu Bambu kuning. Iya, katanya itu kan buat pengusir ya? yang kayak gitu. Akhirnya dia minta 1 syarat lagi. Apa itu Kak? Pengen ada tumbal katanya. Aku kan kaget ya di situ. Tumbal, wow. Iya. Ini takutnya kan tumbal keluarga gitu Iya, kan? aku kaget di situ. Pengen ada tumbal. Iya. Dia tuh minta kelinci tumbalnya teh. Tapi kelinci yang bulunya semuanya hitam. Sampai suami aku yang cariin nggak ketemu ketemu iya. di Setiabudi. Oh gitu? Iya. Wow, itu aneh-aneh banget. Terus minta kelinci itu disembelih gitu? Iya, dan permintaannya pun gak masuk akal gitu. Maksudnya kelincinya teh nggak mau disembelih, pengen langsung di gitu Oh digeprek, harus kebagi 2. Oh langsung Iya. jagal gitu. Wow. Harus kebagi 2 dan yang satu dari perut ke kaki dikuburin di apa namanya? Kalau dari genteng gini suka ada titisan hujan gitu. Kalau genteng ketemu gini, nah suka ada air yang melucur yang gedenya gitu. Iya, apa sih talang air ya? Pengen dikuburin di situ. Yang satu lagi pengen di belakang kepalanya. Aneh-aneh banget ya. Iya. Tapi pada saat itu yang jerami bentuk orang itu udah diambil kan yang dari dalam tanah? Udah diambil. Tapi tetap masih ada gangguan-gangguan dari sosok tersebut. Masih ada gangguan karena emang udah lama juga dia tinggal di situ katanya. Iya mah wilayah orang katanya. Pek maneh ti dapur kabelah ditu mah maneh can. Gitu bilangnya. Atau nggak masuk akal ya, sakit mama teh sakit diabetes tapi tiap malam selama sebulan harus ngalamin itu gitu. Iya pasti. Tiap jam 2 malam. Itu terganggu banget Kak, apalagi kan sampai muntah-muntah darah dan mungkin yang melotot itu bisa aja itu lagi tarik-tarik energi ingin merasuki ke mamahnya. Karena keluarga juga nenek, bibi semua gak berhenti ngaji. Oh pada saat itu? Iya pada saat itu di rumah. Dan itu selama 2 minggu kejadian selalu di jam 2 malam? Iya jam 2 malam.
Itu mengerikan banget teman-teman. Dan pada akhirnya setelah syarat yang kelinci tersebut, dia pergi gitu. Dia pergi tapi balik lagi. Balik lagi. Balik lagi. Setelah Balik berapa lagi lama ya? tapi bawa sosok lagi. Oh gitu. Iya. Sosoknya teh ke bawahnya teh kayak apa ya? Kayak kadal. Karena dia kan asalnya dari sungai teh ya. Oh oke. Kayak siluman kali ya. Iya. Bawah itu. Oh. Setelah berapa lama dia pergi, Kak? Kira-kira sekitar 3 harian dia balik lagi ya. 3 harian. Bawa Gak lama sosok ya? yang lain. Terus gimana itu? Terjadi gangguan-gangguan lagi? Iya, terjadi gangguan lagi. Tapi si kadal ini teh nggak mau masuk ke kamar mandi ya. Oke. Karena itu katanya wilayahnya si Wilayah nenek. si dia itu kan si Iya. nenek. Ngeri-ngeri. Tapi masih kejadian jam 2 itu, Mama tiba-tiba bangun melotot panas gitu, demam. Mulai dari situ enggak Oh, udah kejadian. enggak. Mama juga udah mulai normal lagi, udah mulai ngobrol lagi gitu. Terus ada suatu kejadiannya ayah, Iya. di mana mama aku teh tiba-tiba ada di luar rumah. Padahal Maksudnya? semua rumah teh dikunci dari dalam. Lagi Nggak tahu, tidur gitu. Lagi tidur. Semua orang teh lagi tidur. Iya. Terus aku pas mau ngecek mama, "Alah, mama kemana?" kata aku teh. Pas dilihat dari jendela, di luar lagi diem aja gini. Tapi kunci kan biasanya digantung di pintu atau enggak? Digantung di pintu dan itu dikunci dari dalam. Wow. Gak tahu lewat mana mama keluarnya. Lewat jendela kah? Enggak, dikunci semua aku. Oh, dikunci? Aku cek semua. Sampai adik aku nggak mau diem di rumah. Heeh. Dia mah diem di pesantren. Pesantren? Iya. Karena nggak mau ngelihat kayak gitu. Itu ngeri parah, tapi pada saat itu Mama di luar diem kayak memandang satu titik gitu kan. Iya. Melotot gitu. Melototnya teh ke pohon sawo yang di depan. Oke, pohon sawo. Iya. Dan pada akhirnya itu memanggil paranormal lagi. Iya. Terus aja tiap jam 2 malam pokoknya selama sebulan pasti aja manggil si Selama sebulan. orang bisa itu. Lalu mereka benar-benar pergi itu Jadi gimana itu? gangguannya teh nggak tiba-tiba pergi gitu, Iya. Jadi misalkan malam ini gangguannya ini, tapi Iya. besok agak lebih sedikit gitu gangguannya teh. Oke. Kayak misalkan hari ini cuman suaranya aja, Iya. besok cuman kayak orang lagi ngelempar piring apa gitu. Kayak gitu. Kayak gitu. Dan sampai saat ini sudah tidak terjadi lagi. Udah nggak terjadi, cuman beberapa warga masih suka ngelihat Lihat. sosok kuntilanak. Karena sosok kuntilanak itu kan diamnya di atap rumah. Mm-mm. Jadi rumah aku teh ini lantai bawah, ini yang 2 lantai, cuman yang di tingkatnya mah cuman yang sebelah sini aja. Nah di Oke, gudang oke, atas paham. tempat penyimpanan segala macam di gudang barang-barang, iya. Tapi sebelumnya pernah itu nggak manggil paranormal yang benar-benar apa ya, sakti lah gitu Belum sih, buat musir ya. itu? Oh belum. Belum. Cuman alhamdulillah untuk saat ini mah sosok nenek-nenek itu kan yang ganggu mah ya, yang Iya. sampai ngasih penyakit ke mama aku, sampai ada interaksi lah gitu kan. Iya. Takut ya jadinya. Itu sih yang udah nggak ada mah. Tapi sosok yang udah menetap di situ mah kayak Oh ya, kuntilanak. kuntilanak itu Terus masih ada anak ya. kecil itu mah masih ada. Nyampe sekarang aku ke Iya. rumah juga Wow, benar-benar dan mengerikan. pernah si anak kecil itu pernah sampai ikut ke rumah aku yang di Bandung. Oke, sampai mengikuti gitu. Sampai ngikut lah. Kakak tahu ikut itu dari kejadian apa? Tahu anak kecil itu ikut. Iya. Nah, jadi kejadiannya tuh gini. Anak aku mungkin kira-kira usianya sekitar sebulanan ya dari Iya. pas kejadian itu teh. Aku teh mau bikin susu ke bawah karena kamar aku di atas kan. Iya. Jadi si anak kecil itu teh diam di tangga, katanya resep karena lukisan. Jadi di rumah kita ada lukisan Iya. anak kecil lagi nari. Oke. Anak kecil tapi kulitnya teh berkulit hitam gitu. Berkulit hitam. Ya, si Bahkan- anak kecil yang iya. nari itu teh, Oh, yang nari. yang di lukisan. Cuman anak kecil yang ngikut ini mah kayaknya teh katanya teh kata si orang bisanya teh udah iya mah cenah Walanda cenah. Anak-anak Oke, Belanda. Anak Belanda. Iya, diam di tangga.
anak aku teh suka nangis terus, rewel terus bawaannya teh. Ketika sama orang bisa ini, Neng pulang dulu katanya, ngambil air terus diciprat-cipratin gitu ke tangga karena dia diemnya di tangga. Ciprat-cipratin ke tangga, jangan dielap katanya, sampai kering aja. Dan mulai dari situ alhamdulillah dia balik lagi, tapi balik lagi ke rumah aku. Oh, balik lagi. Iya, karena udah di situ katanya dari dulu. Wah. Aku nggak tahu sih historinya gimana dulu sampai si anak Belanda itu teh ada di situ. Iya, kita nggak tahu kan apa sih rumah-rumah yang kita tempati pada zaman dulunya itu apa gitu kan. Yang jelas memang sosok-sosok tersebut tuh sebenarnya itu jin yang menyerupai, ya menurut warga sekitar sugestinya di sini sering ada kuntilanak, pasti ada kuntilanak karena itu sosok-sosok tersebut terbentuk dari sugesti kita Kak. Apalagi kalau mitos-mitos itu sudah menyebar ke semua warga desa, pasti semua warga desa akan tersugesti bahwa di tempat itu ada sosok kuntilanak gitu. Jadi memang benar-benar kalau kita itu mendengar salah satu cerita dari siapapun itu, wah di sini sering ada ini, kita jangan percaya dulu karena itu tuh biasanya sugesti yang dibentuk oleh dia sendiri gitu kan. Karena pada nyatanya gitu kan Kak, tidak ada apa-apa gitu. Ya seperti itulah Kak yang memang terjadi pada saat ini kan. Dan memang banyak orang lain lagi, banyak anak-anak muda lagi yang tersugesti biasanya dari film-film horor ya Kak ya. Ya mereka takut biasanya dari situ, padahal nyatanya tempat-tempat yang angker pun memang sering menunjukkan interaksi kalau kita memang bersugesti gitu. Jadi kita misalkan brojuan syuting nih, sebisa mungkin jangan bersugesti lah gitu kan. Daripada kita ngelihat penampakan gitu kan, ya serem juga kan kalau kita lagi ngobrol kayak gini tiba-tiba di depan cerp gitu kan. Padahal kan kita di sini cuma benar-benar berdua, kru kita, tim kita ada di luar kan. Wow, itu mengerikan sekali cerita dari Kak Iren. Pokoknya semoga sosok-sosok tersebut tidak mengganggu lagi ya Kak, dan ada baiknya mungkin dari keluarga yang tinggal di rumah juga pokoknya jangan bersugesti gitu kan. Apalagi ke warga-warga sekitar juga, Pak udahlah stop lah, jangan sugesti di sini ada kunti terus gitu kan. Karena secara tidak langsung kunti tersebut terbentuk dari sugesti Bapak gitu. Gak mungkin yang namanya kunti itu benar-benar ada, padahal itu cuma sugesti Bapak aja karena itu tuh jin gitu kan. Itu menurut saya Kak. Dan thank you banget ya Kak Iren udah mampir di Cilor ini. Ceritanya epic banget dan memberikan pelajaran buat teman-teman ya. Dan di depannya udah ada combro Kak. Oke. Boleh dicoba Kak? Oke. Enak nih Kak. Boleh dicobain ya? Boleh, coba. Oke, teman-teman gue sambil closing aja ya, sambil makan. Thank you banget ya yang sudah mensupport Brojuan sejauh ini. Buat kalian yang mau cerita atau ingin menceritakan kayak kejadian mistis atau horor kalian, bisa banget ya. Kirim aja ke email di deskripsi di bawah ke email itu ya. Atau DM IG gue. Pokoknya thank you banget. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.